Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nomal Jara ingin menjelaskan materi benzena dan turunannya. Pengertian: senyawa karbon yang dengan rumus molekul C6H6 dengan rumus bangun siklik segi 6. Adapun sifat-sifat benzena. A. Sifat fisik. Benzena adalah suatu zat cair berwarna, mudah menguap, dan sangat beracun. Benzena bisa dipakai sebagai pelarut pensintesis berbagai senyawa karbon dan bahan dasar pembuatan senyawa karbon. Benzena tidak begitu reaktif tapi sangat mudah terbakar karena kadar karbon yang terkandung sangat tinggi. Titik didih pada benzena dan turunannya dimulai dari 80 sampai 250 derajat Celcius. Untuk titik lelehnya bervariasi dengan angka tertinggi yaitu 122 derajat Celcius pada senyawa asam benzoat min CaOH. Senyawa turunan benzena yang sifatnya nonpolar tidak akan larut dalam air. Sebaliknya, yang bersifat polar akan larut di dalam air. Adapun sifat-sifat fisik benzena diantaranya: 1. Benzena merupakan senyawa yang tidak berwarna. 2. Benzena berwujud cair pada suhu ruang 27 derajat Celcius. 3. Titik didih benzena 80,1 derajat Celcius. Titik leleh benzena 55,5 derajat Celcius. 4. Densitas 0,88. 5. Memiliki bau yang khas. 6. Mudah menguap. 7. Tidak larut dalam pelarut polar seperti air, tetapi larut dalam pelarut yang kurang polar atau non-polar seperti eter dan tetrakloromentan. Adapun sifat kimia, derajat kesamaan adalah salah satu sifat kimia benzena dan turunannya. Fenol dan asam benzoat termasuk asam lemah. Asam benzoat lebih kuat dibandingkan fenol. Fenol yang mempunyai gugus fungsi min OH ternyata bersifat asam lemah yang berarti memberikan ion H+, sedangkan anilim yang memiliki gus min NH2 bersifat basa lemah yang berarti menerima ion H+. Benzena lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada reaksi adisi. Sifat-sifat kimia benzena diantaranya: 1. Bersifat karsinogenik atau racun. 2. Merupakan senyawa nonpolar. 3. Tidak begitu reaktif tapi mudah terbakar. 4. Lebih mudah mengalami reaksi substitusi daripada adisi. Selanjutnya yaitu struktur benzena. Seperti yang tertera pada gambar, tanda panah menyatakan bahwa senyawa benzena mengalami resonansi. Selanjutnya reaksi-reaksi benzena. Yang pertama ada halogenasi. Halogenasi merupakan reaksi substitusi atom H pada benzena oleh golongan halogen seperti F, Cl, Br, dan I. Pada reaksi ini, atom H digantikan oleh atom dari golongan halogen dengan bantuan katalis besi 3 halida. Jika halogennya Cl2, maka katalis yang digunakan adalah FeCl3. Dan di bawah adalah contoh dari halogenasi. Kemudian ada nitrasi. Nitrasi merupakan reaksi substitusi atom H pada benzena oleh gugus nitro. Reaksi ini terjadi dengan mereaksikan benzena dengan asam nitrat atau HNO3 pekat dengan bantuan H2SO4 sebagai katalis. Reaksi yang terjadi adalah sebagai berikut, sesuai dengan gambar yang tertera. Selanjutnya adalah sulfonasi. Sulfonasi merupakan reaksi substitusi atom H pada benzena oleh gugus sulfonat. Reaksi ini terjadi apabila benzena dipanaskan dengan asam sulfat, pekat sebagai preaksi. Selanjutnya adalah alkil benzena. Alkil benzena dapat dibentuk jika benzena direaksikan dengan alkil halida dengan katalis aluminium klorida atau Al3. Contohnya adalah sesuai dengan gambar yang tertera. Assalamualaikum, saya akan menjelaskan mengenai tata nama dari turunan benzonat. Jadi pertama-tama kita harus mengetahui dulu beberapa nama-nama khusus untuk turunan benzonat. Yang pertama itu ada CH3, bisa disebut dengan tolulena. Terus NH2 sebagai antilina. Ketiga itu ada OH, fenol. CHO itu
benzaldehida, terus ada COOH asam benzonat, dan terakhir ada gabungan rangkap dua dari CH dan CH2 atau biasa disebut stirena. Jika ada substituen yang sama, maka posisinya akan dinyatakan dengan awalan orto, meta, dan para. Awalan orto untuk posisian atom C yang berada di 1 dan 2, meta untuk 1 dan 3, dan para untuk 1 dan 4. Jika substituen jenisnya berbeda, maka urutan penomorannya adalah yang pertama ada COOH, selanjutnya ada SO3H, CHO, CNOH, NH2, terus R, NO2, dan X. Selanjutnya tatanan senyawa turunan benzena. Nah, sejak awal tadi kan kita sudah dijelaskan bahwa benzena ini memiliki gugus CH3. Nah, karena gugus CH3 ini lebih relatif dari NO2, maka CH3 sebagai gugus terikat dan NO2 sebagai gugus lain. Jadi senyawa tersebut dinamakan ortonitrotoluene atau bila diberi nama berdasar urutan nomor yaitu 1-metil 2-nitrobenzena. Nah, jika terdapat 3 substituen atau lebih pada sebuah cincin benzena, maka sistem O, M, dan P tidak dapat diterapkan lagi. Dalam hal seperti itu, posisi substituen dinyatakan dengan angka seperti contoh berikut. Nah, di gambar ada yang sebelah kanan sama kiri. Yang sebelah kiri ada gambar 124 trimetil benzena. Di sini memiliki lebih dari 3 substituen. Makanya diposisikan dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Di sebelah kanan ada 4 etil 2 metil toluena. Ada juga contoh lain di slide berikutnya. Di gambar sebelah kiri ada 3, 5 diklorotoluena. Di sebelah kanan ada 2, 4, 6 trinitrotoluena atau yang disebut TNT. Nah, jika di sebuah cincin benzena terikat pada suatu rantai alkana bergugus fungsi atau pada rantai alkana yang terdiri dari 7 atom karbon atau lebih, maka cincin benzena itu dianggap sebagai substituen, bukan lagi sebagai induk. Nah, selanjutnya kegunaan benzena. Kegunaan benzena yang pertama adalah sebagai toluena. Toluena ini biasanya digunakan sebagai pelarut dan sebagai bahan dasar untuk pembuatan TNT atau yang disebut trinitotoluena, senyawa yang digunakan sebagai bahan peledak atau dinamit. Kegunaan benzena yang selanjutnya adalah sebagai stirena. Stirena digunakan sebagai bahan dasar pembuatan polimer sintetik melalui proses polimerisasi. Polistirena ini banyak digunakan untuk membuat insulator listrik, boneka, sol, serta piring dan cangkir. Nah, gambar dari stirena sendiri ada di gambar bawah berikut. Kegunaan benzena yang ketiga adalah sebagai anilina. Nah, anilina ini merupakan bahan dasar untuk pembuatan zat-zat warna. Anilina dapat diubah menjadi garam diazonium dengan bantuan asam nitrit dan asam klorida. Proses pembentukannya terdapat seperti gambar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aisyah, saya akan melanjutkan materi yaitu tentang kegunaan benzena. Selanjutnya ada fenol. Dalam kehidupan sehari-hari, fenol biasa dikenal sebagai karbol atau lisol, yang dimana memiliki fungsi sebagai zat disinfektan. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita bisa menemukan sebuah produk yaitu Wipol. Dan di samping gambar produk itu sendiri ada proses yang terjadi di dalam Wipol itu sendiri. Dan selanjutnya ada paracetamol. Paracetamol atau acetaminophen juga memiliki fungsi yang sama dengan aspirin, namun lebih aman bagi lambung. Dan hampir semua obat yang beredar di pasaran menggunakan zat aktif paracetamol. Dalam penggunaan paracetamol juga tidak boleh berlebihan kita mengkonsumsinya, karena itu dapat menimbulkan gangguan ginjal dan juga hati. Dan di samping ada gambar paracetamol juga ada gambar proses yang terjadi di dalam paracetamol. Selanjutnya ada natrium benzoat. Natrium benzoat sendiri juga biasa digunakan untuk sebagai bahan pengawet untuk makanan dalam kalengan. Dan kita bisa menemukan di kehidupan sehari-hari yaitu baking powder yang bisa kita gunakan untuk dalam proses pembuatan kue.
Dan di samping itu ada proses dari baking powder itu sendiri. Selanjutnya ada asam benzena sulfonat atau ABS. Mengapa orang mencuci pakaian lebih memilih menggunakan deterjen daripada sabun batangan? Karena salah satu alasannya deterjen bila digunakan mencuci menghasilkan busa yang lebih banyak daripada kita menggunakan sabun batangan, dan hasil cuciannya juga akan lebih bersih. Kenapa bisa? Karena deterjen mengandung asam benzena sulfonat yang pada umumnya digunakan sebagai bahan aktif dalam deterjen yang biasa digunakan dalam mesin cuci pakaian. Nah, senyawa ini juga memiliki sifat pembersih yang sangat baik dan menghasilkan busa yang lebih banyak. Senyawa ini juga bersifat sebagai surfaktan yang dapat membuat noda pakaian larut di air dan dapat hilang ketika dibilas. Selanjutnya ada dampak negatif dari kita menggunakan material yang mengandung senyawa turunan benzena. Mengapa? Karena senyawa turunan benzena ada yang memiliki sifat racun atau karsinogenik, yaitu zat yang membentuk kanker dalam tubuh manusia jika kadarnya dalam tubuh manusia ini berlebihan. Beberapa penelitian juga menunjukkan bahwa benzena ini merupakan salah satu penyebab dari leukemia atau penyakit kanker darah yang telah banyak menyebabkan kematian.